Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-29 dan juga episode terakhir penutup tahun 2018. Yeay. Ya, di episode terakhir tahun 2018 ini gue pengen mengucapkan dulu selamat hari Natal untuk semuanya. Dan hari ini juga tepatnya hari dimana gue rekaman episode kali ini adalah hari terakhir tahun 2018. Artinya tanggal 31 Desember. Besok adalah tahun baru 2019. Jadi gue memutuskan untuk menutup tahun 2018 ini dengan bicara yang ringan-ringan aja. Jadi nggak ada teori-teori atau definisi-definisi atau mungkin artikel-artikel, jurnal-jurnal, nggak ada. Jadi gue pengen ngomong aja sesuka gue di episode terakhir tahun 2018 ini. Well, tanggal 31 Desember, tepatnya jam 1 pagi gue rekaman. Tapi lucu nih, di sekitar rumah gue udah ada kembang api aja. Padahal ini ya, belum tahun baru. Tapi hype-nya udah ada sih. Jadi menarik. Oke, jadi di episode 29 kali ini agak nanggung ya, 29. Berarti tahun depan 30. Berarti mulainya dari 0 lagi. Ya. Jadi episode 29 kali ini gue pengen nge-review, tepatnya juga bahas tentang resolusi tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi tahun 2018 kan udah mau berakhir. Artinya kita bakal melihat ke belakang. Ya gua sih yang bakal melihat ke belakang. Bagaimana sih tahun 2018 ini, apakah gua berhasil memenuhi resolusi gua. Dan juga gua pengen mencoba melihat apa sih yang bakal terjadi atau mungkin bakal gue lakuin di tahun 2019 nantinya. Which is banyak banget kan orang-orang yang kalau mau tahun baru nanti ada banyak tuh di Instagram, di Facebook, resolusi tahun 2019. Wah, tungguin aja itu, pasti banyak. Oke, gue bakal mulai dengan ngebahas tahun 2018-nya dulu. Ya, seperti yang kita tahu ya, tahun 2018 seperti tahun-tahun sebelumnya pasti punya ya sisi-sisi tren tersendiri. Gue bisa bilang sih tahun ini tahun yang lebih banyak ke arah gaming sih. Emang dari tahun 2017 sudah mulai muncul, cuma makin boomingnya tahun ini. Kalau kalian udah nonton YouTube Rewind 2018 sih kelihatan banget tuh banyak tren-tren. Lalu sempat juga kan kasus-kasus yang bowo itu yang terkenal. Lalu sempat juga Piala Dunia. Nah, menarik tuh Piala Dunia. Selain Piala Dunia juga ada Asian Games. Ingat kan Asian Games? Nah, sebenarnya tahun ini banyak banget event-event yang menarik. Gue juga sempet ke Tech in Asia, dimana pas itu cukup gede ya di JCC. Seminarnya juga banyak banget. Jadi tahun ini bisa dibilang banyak hal-hal yang fenomenal, dimana menjadi tren di masyarakat kita. Apalagi event-event atau fenomena-fenomena itu munculnya bukan cuma jreng gitu, enggak, dia tampilnya dengan hal-hal yang menarik. Misalnya pasti inget pas di Asian Games openingnya, nah Bapak Presiden kita kan naik motor tuh, ada ya VT-nya dia lagi bawa motor gara-gara macet di jalan, lalu sampai ada bantuin anak-anak nyebrang juga.
bukan bantuin deh, dia berhenti pas anak-anak mau nyebrang. Nah iya kayak gitu. Lalu booming juga tuh pas Piala Dunia, katanya kutukan juara 1 Piala Dunia tahun sebelumnya tidak akan lolos sampai semifinal, dan kejadian lagi. Itu fenomenal juga. Lalu apalagi ya dari dunia internasional yang lain? Oh iya, pasti ingat nih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun 2018 ini ketemu sama presidennya Korea Utara, Kim Jong Un. Wah itu fenomenal banget. Katanya ngobrol lalu membicarakan ya hal-hal diplomatis lah. Gua nggak tahu sih isi pembicaraan mereka apa karena belum dipublikasikan. Lalu tadi gue coba searching sedikit, udah mulai muncul tuh ada sinyal-sinyal katanya Korea Utara mau berdamai dengan Korea Selatan. Ya boleh di searching aja sih. Lalu apa lagi ya? Oh ini tahun 2018 ini mulai muncul banyak podcaster. Dulu gue inget banget pas gue baru mulai tahun ini juga, gue nyari-nyari podcast itu referensinya dikit banget. Gue bingung mau nyari dari mana. Paling ya podcastnya Subjektif, lalu Suarane, podcast Awal Minggu, dan beberapa podcast lainnya. Dan saat itu masih dikit sih, paling yang gue dengerin cuma 3 karena referensi gue dikit banget, belum ada yang banyak bahas tentang podcastnya Indonesia. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak sekarang. Dalam waktu beberapa bulan, gue mulai kalau nggak salah bulan Juni, berarti udah mau setengah tahun. Ya udah setengah tahun ya. Itu cepet banget sih, gila. Apalagi pas, gue rasa pertumbuhannya paling cepet pas akhir-akhir tahun ini. Dari bulan September atau Oktober ke atas itu udah mulai banyak podcaster baru bermunculan. Dan kalau gue lihat ya rata-rata mereka itu uploadnya tiap bulan 1, jadi per bulan mereka uploadnya. Dan yang bikin gue kagetnya adalah ternyata salah satu organisasi di kampus gue juga mulai bikin podcast. Wah gila, gue kaget. Waduh, menarik sih. Apalagi mereka itu bisa ngundang pembicara-pembicara yang keren. Cuma uploadnya juga sama tiap bulan 1 kalau nggak salah. Ya boleh lah kalian dengerin podcast Obsesif. Nah itu dari Kompas Corner, dia semacam organisasi di kampus gua yang didirikan dari Kompas gitu. Itu flashback tren yang muncul di tahun 2018 ini. Mungkin masih ada beberapa, cuma gua nggak kepikiran sekarang. Lalu kalau gue flashback dari sisi gue sendiri, gue bersyukur karena tahun 2018 ini workshop gue udah bener-bener jalan. Karena pas awal tahun itu kacau banget, gue tutup ya 1 bulan 2 bulan karena bingung ngehandle-nya. Dan akhirnya sekarang bisa jalan sampai akhir tahun. Semoga tahun depan juga bisa jalan sebaik sekarang ini. Untuk Opsiana Podcast ini sendiri, gue juga gimana ya, nggak nyangka gue bisa lanjut sampai 29 episode seperti sekarang ini. Tahun depan udah 30. Gue kira gue nggak bisa nyari topik buat ngomong, apalagi kan gue itu ya punya kecenderungan introvert, jadi kayak malas ngomong juga. Belum lagi gue semester akhir ya, semester akhir itu benar-benar sibuk. Dan gue ada usaha juga, ternyata gue masih bisa meluangkan waktu gue buat bikin podcast. Gue juga udah mencoba aktif di sosial medianya Opsiana. Buat yang belum follow bisa follow di @opsiana_media. Gue juga baru tahun ini, bukan tahun ini maksud gue, Desember ini gue mulai nulis lagi di blog. Bukan blog yang kayak blogger gitu, gue pakai platform Medium sama di Quora. Kontennya sih sama, cuma kalau Quora kan lu bisa sambil nanya-nanya, bisa baca di situ. Karena memang menyediakan. Kalau di Medium ya gue buat aja di situ. Jadi gue balik ngeblog lagi. Tapi blog gue yang gue buat sekarang ini bisa dibilang semacam pelengkapnya dari Opsiana Podcast. Jadi ada banyak hal seperti tren yang tadi gue sebutin itu, kan masih ada beberapa yang belum gue
kepikiran, mungkin bakal gue masukin ke blog tersebut. Jadi itu semacam komplementer. Di sisi lain, ada hal-hal yang mungkin nggak bisa gue sampaikan atau belum bisa gue sampaikan lewat podcast, bisa gue tulis di situ. Dan kadang-kadang ya, misalnya gue mengalami sesuatu, bisa dibilang kayak pengalaman gue, bakal gue sharing juga di situ. Karena menurut gue ya, kalau gue ngebahas data nih, data-data yang ribet, misalnya 200.000 orang begini, kayaknya lewat podcast itu bikin ngantuk. Mending gue tulis aja. Kalau di tulisan bisa gue bikin lebih menarik kan, bisa diedit-edit gitu, jadiin gambar, masukin. Jadi orang nggak bosan juga bacanya. Lalu tahun ini juga gue mulai magang. Iya benar, gue mulai magang. Dan gue merasakan gimana rasanya kuliah sambil ngejalanin usaha sambil lanjutin magang. Nah itu pusing banget, sumpah. Belum lagi ada laporannya. Cuma dari magang tersebut gue dapat banyak pengalaman, banyak ilmu yang gue serap. Jadi kalau misalnya lu magang nih, tips dari gue, asik, tips. Kalau lu magang, lu harus nyerap semua ilmu yang didapatkan dari senior lu, atasan lu, siapalah pokoknya di atas lu. Serap ilmu mereka, karena itu bakal bermanfaat buat kalian nanti. Lalu kalau kalian mau mulai magang, cari tempat magang yang benar-benar kalian inginkan. Jangan karena mepet, cari yang ini aja. Kalian harus riset dulu ini tempat magangnya gimana, bisa dapat apa di sana. Karena ada temen gua, dia itu magang karena ngelihat gajinya gede, diambil, tapi dia nggak memperhitungkan jaraknya. Buset, itu bisa dibilang gaji buat PP sebulan nombok. Makanya harus diperhatikan yang kayak gitu. Lalu pas magang, kalian benar-benar magang, fokusin kerjaan kalian. Ya beri good impression lah buat atasan kalian. Siapa tahu atasan kalian bakal jadi koneksi kalian. Dan kalau kalian hoki, kalian bakal ditawarin kerja sama atasan kalian tersebut. Jadi selesai magang, semester depannya skripsi, kan skripsi kosong tuh. Kalau kalian udah tinggal skripsi doang, kalian bisa lanjut kerja di tempat itu. Jadi kan enak, nggak perlu adaptasi yang lama lagi karena tempat kerjanya adalah tempat magang kalian. Lalu gajinya juga naik jadi karyawan full time. Ya mungkin adalah perusahaan yang menjadikan kalian full time, ada juga karena kalian masih skripsi mesti ke kampus lagi, kalian jadi part time, setidaknya ada peningkatan. Jadi itu beberapa hal yang gue alami di tahun 2018 ini yang bisa dibilang cukup berpengaruh buat hidup gue. Sekarang udah mau ganti tahun 2018 ke 2019. Artinya kan ada sesuatu yang baru yang harus kita tempuh di tahun 2019. Banyak yang kenal dengan namanya resolusi. Ya, resolusi itu sesuatu yang ingin lu capai di tahun atau di masa tertentu. Jadi sebelum gue bahas resolusi tahun 2019, gue pengen nanya dulu nih buat kalian. Ya kalian jawab sendiri aja dalam hati. Apakah resolusi tahun 2018 kalian ini sudah tercapai? Kalau gue sih, gue kan setiap tahun gue punya ritual. Pas akhir tahun itu gue ngebuat sebuah resolusi untuk tahun depan, dimana di saat itu juga gue nge-review resolusi di tahun ini atau tahun tersebut. Jadi gue tadi juga udah review tahun 2018 gue gimana resolusinya. Ternyata ya resolusi gue tidak tercapai. Kira-kira kurang dari 50% lah, artinya nggak banyak yang tercapai. Akhirnya gue melakukan refleksi, kenapa sih bisa nggak tercapai? Ternyata ada beberapa faktor. Nah dari situ gue tulisin beberapa faktor tersebut, lalu menjadi panduan gue buat bikin resolusi untuk tahun depan. Ya harapannya sih tahun 2019 itu lebih baik lah daripada tahun 2018. Amin. Nah, jadi bagaimana dengan kalian? Apakah tahun 2018 itu resolusi kalian tercapai atau tidak? Kalau tercapai, berapa banyak yang tercapai? Lalu kalau tidak tercapai, coba refleksikan kenapa. Lalu untuk tahun 2019,
Nah, banyak nih yang udah memprediksikan tahun 2019 itu bagaimana. Apalagi tahun 2019 nanti di Indonesia bakal dilakukan Pilpres. Gila, pemilu tahun 2019. Banyak tuh spekulasi. Kalau yang terpilih si A bagaimana? Kalau yang terpilih si B gimana? Gua nggak pinter ngomong politik ya, karena bukannya gua nggak tertarik, cuma gua masih membenahi diri gua dulu. Baru kalau udah lurus lah, baru gua mikirin politik mungkin. Cuma kalau ngebahas tentang pilpres tersebut, siapapun yang terpilih pasti punya pengaruh tersendiri untuk jalannya entrepreneur di Indonesia. Entah dari kebijakannya lah, entah dari program-program kerjanya lah, kita nggak ada yang tahu. Karena yang gue dengar belakangan ini, daripada banyak program kerjanya, gue cuma ngedenger ini sih, banyakkan kasusnya. Jadi gue malas ngikutinnya. Mungkin nanti pas debat capres, gue bakal coba ini deh, nontonin, lalu kita bikin konten podcast dari sana. Lalu apalagi ya tahun 2019? Oh, ada. Jadi buat yang belum tahu nih, untuk para millennials, ya kan gue juga millennials, ada info bahwa kalau kalian mau nyicil rumah, tahun 2019 itu pemerintah bakal menyediakan program KPR untuk milenial. Nah, untuk skemanya masih dirancang, cuma katanya sih bakal launch tahun 2019. Gua nggak tahu juga, mungkin 2019 atau 2020. Jadi jangan hamburkan uang kalian dan persiapkan diri kalian untuk ya cicil rumah ya, demi masa depan yang lebih baik. Tapi kalau bahas soal rumah ini cukup serem sih. Masa tahun 2022 katanya millennials udah nggak bisa beli rumah lagi, kan ngeri ya. Apalagi ada artikel-artikel yang pernah gue bahas itu yang bilang millennials bakal jadi gembel. Buset, itu mengerikan banget. Apalagi ya, ada juga yang memprediksi kalau tahun 2019 itu millennials bakal susah buat membeli barang-barang kebutuhan mereka. Maksudnya kebutuhan dalam tanda kutip mungkin yang tersier ya, yang kayak hiburan gitu. Karena gaya hidupnya yang dibilang boros. Ya gue akuin sih, memang banyak banget teman-teman gue yang suka banget hangout di cafe, hangout di sana, hangout di sini. Which is bisa dibilang pemborosan, karena tempat-tempat yang dikunjungin itu ya lu search aja di Google ya, budgetnya juga lumayan. Lalu gue gak tahu sih ini benar apa enggak, cuma banyak yang bilang bahwa millennials itu agak sulit buat menabung. Gue gak tahu sih benar apa enggak, cuma sejauh yang gue lihat dan gue alami dari teman-teman gue, kebanyakan mereka itu bisa nabung. Kita itu bisa nabung, millennials itu bisa nabung. Cuma harus ada motivasi yang besar. Misalnya gue mau beli A, nabung, kayak gitu. Oh ya, ada juga nih, banyak yang bilang tahun 2019 itu bisa jadi tahun yang baik untuk investasi. Kenapa? Karena ada pengaruh dari ini ya, pilpres gitu. Jadi siapapun yang terpilih pasti nanti akan terjadi ya fluktuasi lah. Bisa aja yang dulunya tinggi harganya jadi jatuh. Nah, di situ kalian bisa beli, bisa kalian tabung tuh saham atau mungkin reksadana. Jadinya setelah presidennya benar-benar terpilih lalu programnya udah berjalan, itu pasti naik biasanya. Karena kan udah jatuh jauh. Ya, memang sih tahun 2019 itu bisa dibilang tahun yang buat gue ya abu-abu. Apapun mungkin bisa terjadi. Pilpres yang terpilih bisa si A, bisa si B, kita nggak tahu. Karena dari pilkada yang kemarin aja prediksinya yang menang si A, ternyata yang menang si B. Sehingga jalannya kehidupan kita nanti sebagai masyarakat Indonesia bakal dipengaruhi oleh siapapun yang terpilih. Lalu spekulasi yang tentang millennials itu nggak bakal bisa membeli kebutuhannya, lalu nggak bisa beli rumah,
itu sebenarnya spekulasi karena mereka itu melihat dari sifat kita sebagai millennials yang kebanyakan boros, suka traveling, bla 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 bla. Cuma kalau seandainya tahun 2019 terjadi perubahan, gimana? Kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau terjadi perubahan, kemungkinan spekulasi yang diucapkan oleh para ahli ya bisa berubah dan juga hilang. Tinggal kita sendiri apakah bisa berubah atau memang kita stay aja dengan perilaku kita itu. Gue udah bahas tren tahun 2018, lalu resolusi tahun 2018 gue, apa aja yang udah gue alami tahun 2018. Lalu apa lagi ya? Tahun 2019 itu gimana prediksinya? Nah, yang terakhir nih. Apa sih yang gue harapkan dari tahun 2019 ini? Ini personal, gue berharap tahun 2019 itu gue bisa lebih membangun diri, bisa semakin fokus ke podcast gue, bisa lebih fokus ke karir gue, bisa lebih fokus ke usaha gue. Karena di tahun 2018 bisa dibilang tahunnya gue memulai semua itu. Jadi udah banyak masalah yang udah gue alami dan menjadi acuan gue buat ngelanjutin di tahun 2019 nanti. Jadinya gue nggak kagok lagi kalau ketemu masalah ini. Ya udah, gue udah tahu apa yang harus gue lakuin dan gue nggak berharap gue keteteran lagi gitu. Kan gue ya masih sempat keteteran lah karena kebentrok ini podcastnya nggak upload seminggu. Ya itu ngeselin sih. Makanya gue pengen tahun 2019 ini mungkin ya gue pengen membatasi diri, misalnya di sini berapa, di sini berapa persen, lalu di sini berapa persen. Jadinya gue nggak keteteran. Ya semoga sih, amin. Lalu seperti orang lain pada umumnya, gue pengen tahun 2019 itu gue mencoba hal-hal baru. Cuma gue belum tahu sih ya, hal-hal baru apa yang pengen gue alamin ya. Ya lihat aja lah nanti. Mungkin update-nya lewat podcast aja. Lalu gue berharap juga di tahun 2019 nanti kita semua ya diberi kesehatan yang baik, amin. Diberi rezeki yang baik, amin. Dan yang buat masih kuliah, apalagi menempuh skripsi, oh iya ya tahun depan gue juga skripsi. Semoga skripsinya lancar, amin. Lalu bisa wisuda tahun depan, amin. Gila, itu doa pribadi banget sih. Well, buat yang dengerin ocehan gue dari tadi dan mungkin merasa bingung ini orang ngomong apa ya dari tadi. Jadi untuk episode 29 kali ini memang gue cuma curhat-curhat aja, cerita panjang lebar. Karena gue lagi memang pengen cerita aja, menutup tahun dengan mereview apa yang terjadi tahun 2018 dan yang diharapkan tahun 2019. Semoga tahun 2019 itu menjadi lebih baik dan tahun 2018 ini menjadi pelajaran buat kita ke depannya nanti. Jadi gue bakal menutup podcast ini seperti biasa dengan sebuah kesimpulan singkat. Tahun 2018 seperti pada tahun-tahun sebelumnya memiliki hal-hal yang fenomenal dan menarik untuk dikenang. Tapi tetap kita harus maju menuju tahun yang baru, yaitu tahun 2019, karena di sana banyak kesempatan baru dan juga hal-hal yang menarik lainnya. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan bisa dengarkan Opsiana Podcast di platform kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Podcast atau iTunes, Anchor, Castbox dan lainnya, juga bisa di Google Podcast. Dan jangan lupa baca juga blog Opsiana, blognya Opsiana Podcast di medium/Edwin X Christian. Nantikan update-update terbaru dari Opsiana. Jadi opsi ada di tangan kalian. Marilah kita tempuh tahun baru dengan semangat yang baru, kesempatan yang baru, dan hal-hal yang baru. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.